Oke semuanya selamat malam, bertemu lagi dengan saya Faris Maski. Mari kita lanjutkan seri video dari materi JavaScript, di mana di seri ini atau pada episode kali ini kita akan belajar yang mengenai yang namanya condition gitu. Ya, jadi di setiap bahasa pemrograman atau di semua bahasa pemrograman itu memiliki condition gitu untuk memeriksa ekspresi atau nilai tertentu gitu. Dan ada sebuah logik yang dijalankan berdasarkan kondisi tersebut, seperti itu. Nah, seperti biasa, ini adalah template HTML-nya. Di sini ada script JavaScript yang mengarahkan kepada condition.js. Nah, di sini. Nah, sebelumnya untuk condition ini ada dua ya. Yang pertama itu ada if else. Yang kedua di sini ada switch case. Oke. Mungkin penjelasan kita ke penjelasannya terlebih dahulu ya. Apa sih bedanya if else dengan switch case? Kalau if else itu ya biasanya kita menggunakan kondisi menggunakan if else itu ketika kita ingin mengeceknya secara berurutan gitu. Jadi diceknya itu secara berurutan, misalkan karena script JavaScript itu script if else itu seperti ini gitu. Nah, kondisian jika ini terpenuhi maka di sini menjalankan sesuatu lah ya, menjalankan sesuatu. Nah, jika tidak ya dia menjalankan apa gitu, apa seperti itu. Nah, jadi dia mengeceknya satu-satu ya, apakah dia masuk ke kondisi yang ini. Jika masuk maka menjalankan apa gitu, jika tidak ya menjalankan apa gitu. Nah, sedangkan kelebihannya if else ini dia bisa digunakan nested gitu, bercabang gitu. Jadi dia bisa seperti ini nih. Saya contohin misalkan. Nah, dia bisa seperti ini. Misalkan ada if di sini, ada if lagi dalamnya. Nah, dia bisa seperti ini. Kelebihannya ya lebih fleksibel gitu. Mudah dipahami lah secara ininya tuh apa? Secara kita membaca kodenya tuh lebih mudah dipahami ketimbang switch case. Nah, sedangkan switch case, kita masuk ke switch case. Nah, switch case itu ketika kita memiliki suatu expression ya, yang dievaluasi terhadap beberapa nilai. Nah, jadi si ekspresinya ini dia berupa nilai ya. Lalu nanti si ekspresinya itu akan dicek. Nah, masuk ke ingin mengeksekusi kode berbeda berdasarkan nilai tersebut. Nah, jadi switch case itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi si ini kita expression lah ya, biar gampang lah. Expression. Nah, expressionnya itu dia berupa nilai. Nah, jadi dia akan dieksekusi berdasarkan nilai tersebut. Misalkan case, misalkan ini nilai 1 ya, nilai 1 misalkan console.log kayak gini lah. Misalkan nggak usah dulu kayak gini dulu, expression misalkan ini nilai 2. Nah, si ekspresinya itu dia berupa nilai bebas, dia mau string ataupun number, dia yang penting bentuknya itu value ya. Nah, nanti value itu masuknya itu ke yang mana ya, jadi dia nggak akan ngecek satu-satu nih ke sini atau ke sini, enggak. Jadi dia akan mengevaluasi si value-nya itu, si ekspresinya itu berdasarkan ya nilainya ini gitu. Nah, seperti itu. Jadi kelebihan switch case itu misalkan ketika ada banyak kondisi ya, dengan nilai tetap gitu, nggak akan berubah-ubah. Nah, dan kita ingin menjalankan blok code yang berbeda gitu, tentunya
yang berbeda itu setiap nilainya gitu kan, setiap nilainya itu berbeda, tapi kita ingin ya menjalankan code atau menjalankan function atau apapun itu atau logic ya berdasarkan nilai tersebut gitu. Oke, kita masuk ke materinya aja. Misalkan kita masuk ke yang if else terlebih dahulu. Misalkan cons my age, misalkan ya, misalkan 20 tahun ya. Misalkan jika my age lebih dari 120, misalkan ya console.log misalkan ya, misalkan boleh bekerja ya. Sedangkan jika di bawah umur 20 dia, oh sorry ini typo ya, harusnya else gitu, console.log tidak boleh bekerja. Oke, ini kita matiin dulu, komen dulu, kita save, kita masuk ke sini. Oke, harusnya di sini boleh bekerja ya. Oke, karena my age di sini umur saya itu 20 tahun, berarti boleh bekerja gitu. Sedangkan jika kita ke bawah kurangi misalkan 10 tahun nih, maka hasilnya juga akan berubah gitu, tidak boleh bekerja. Nah, misalkan cons is working, misalkan true ya, misal. Nah, kita akan contohkan nested condition gitu menggunakan if else. Nah, oke, kita if lagi di sini. Nah, jika umurnya lebih dari 20 dan dia sudah is workingnya sudah true gitu. Nah, ini sama dengannya ada mungkin kalian udah tahu ya, ada yang 2, ada yang 3. Nah, kalau yang 2 ini dia hanya mencocokkan si value-nya gitu tanpa mengecek tipe datanya apa. Misalkan is working-nya itu, nantilah kita contohkan. Sedangkan kalau 3 dia mengecek dengan tipe datanya gitu. Nanti kita akan contohkan seperti apa maksudnya. Oke, karena ini is working sama dengan true, maka di sini misalkan ya console.log boleh nikah, misalkan else di sini kita console.log lagi tidak boleh. Oke. Nah, karena coba ya kita set. Nah, karena si age itu dia kurang dari 20 tahun, maka dia akan masuk ke kondisi seperti ini gitu. Nah, sedangkan kalau dia lebih dari 20 tahun, maka dia boleh bekerja dan boleh menikah. Nah, ini masuk ke kondisi yang ini gitu. Sedangkan jika dia umurnya cukup tapi dia masih belum bekerja nih, dia false gitu, maka dia akan masuk ke kondisi yang ini, tidak boleh. Bentar, ini set, coba di set is working. Oke. Nah, dia tidak boleh menikah. Oke. Mungkin nah, saya akan menjelaskan yang tadi nih sama dengannya yang 2 dan yang 3 apa. Nah, misalkan jika saya mempunyai string mempunyai number misalkan ya 21 ya, misalkan my age sama dengan, jika kita menggunakan sama dengan 2 ini, nah yang penting dia value-nya sama, gak peduli dia tipe datanya apa. Misalkan kalau 2 dia ini tipe value-nya itu 21, sedangkan tipe datanya itu number, sedangkan yang ini string tapi dia ya nilainya juga 21 gitu, maka dia akan true gitu hasilnya. Misalkan jangan seperti ini lah, kita ini dulu misalkan seperti ini ya, console.log aja lah biar jelas. Nah, itu. Oke. Nah, di sini akan jadi true ya, karena dia hanya mengecek si value-nya itu apa gitu, nggak dicek sama tipe datanya. Nah, agar lebih sahih ya, dia mengeceknya harus seperti ini. Nah, maka nilainya akan false. Oke. Nah, kita contohkan sekarang yang switch case. Oke. Switch case. Switch case misalkan misalkan cons my grade, nilai saya misalkan 80 ya.
Oke. Nah, misalkan dia 90, console.log dia mendapatkan nilai A. Misalkan jika dia sorry biar lebih ini ya, jangan string lah, kita ini aja. Oke, 80 dia console.log B, kita masuk ngecek ekspresi baru, console.log C lah ya, break. Oke, kita save. Oke, nah seperti ini. Jadi dia nggak perlu mengecek satu-satu ke sini gitu. Jadi dia hanya mengecek si ekspresinya itu berdasarkan value gitu. Jadi dia value-nya apa, ya dia masuk ke kondisi yang ini gitu. Misalkan kan ini pada kasus yang ini dia punya nilainya 90 ya si ekspresinya itu. Nah, maka dia akan mengevaluasi nilai yang 90 tentunya gitu. Jadi masuk ke A gitu. Nah, gitu. Kan ini nggak berubah-ubah nih. Misalkan kita punya aplikasi penghitung nilai ya, misalkan dia punya konstan nih aturan, jika dia nilainya 90 A, 80 B, jika 70 C. Nah, ya, ini cocok digunakan menggunakan switch case seperti itu. Ya mungkin itu saja ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.